Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal malam ini bisa berkumpul bersama di rumah Allah dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepadanya agar segala amal kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita doakan kepadanya agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita seputar pembahasan tentang mengqadha salat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ahammiyatu al-qada'i ala salatil faitah. Apa urgensi mengqadha salat yang telah lewat? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah kewajiban utama kita. Bahkan perintah salat ini langsung dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam Isra dan Mi'rajnya ketika bermunajat, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang urgensi mengqadha salat ini, setidaknya ada dua hal besar. Yang pertama adalah kenapa kita mesti mengqadha salat yang tertinggal itu. Yang pertama adalah agar tidak disiksa dalam neraka. Ya, jadi tujuannya itu karena di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa di antara yang akan disiksa di dalam neraka nanti oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Nah, orang yang meninggalkan salat karena sengaja ataupun tidak, lalu tidak diqadha'nya salat itu, berarti dia sudah meninggalkan salat. Dan orang-orang yang meninggalkan salat ini di dalam Al-Quran disebutkan menjadi salah satu penyebab disiksanya kita di neraka. Nah, di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ma salakakum fi saqar,
apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami tidak mengerjakan salat dulu di dunia. Nah, artinya ada dialog ketika mereka di neraka nanti dipertanyakan, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke dalam neraka sakar? Pengakuan yang tak bisa dibuat-buat, pengakuan yang tak bisa pura-pura. Pada saat itu mereka mengaku, qalu lam naku minal musallin. Kami masuk ke dalam neraka ini ya Allah adalah akibat dari dulu kami tidak menjadi orang-orang yang salat. Nah, artinya apa? Kita mengqadha salat kita ini agar nanti tidak disiksa kita oleh Allah di dalam neraka akibat meninggalkan salat. Itu yang pertama urgensinya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua disebutkan karena salat itu adalah amal yang dihisab pertama kali. Amal yang dihitung, yang ditakar, yang dikira, amal yang pertama kali disidangkan oleh Allah di akhirat nanti adalah salat. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, dan beliau mengkategorikan hadis ini adalah hadis sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali, ma yuhasabun nasu bihi, yang dihisab dengannya manusia yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti adalah min a'malihim as-salah. Di antara amal-amal yang pertama diprioritaskan untuk disidangkan di hadapan Allah itu adalah salat. Nah, artinya apa? Jika ada di antara salat kita yang bolong, jika ada di antara salat kita yang tidak dilakukan pada waktunya, ditinggalkan baik karena sengaja ataupun tidak, maka segeralah diqadha. Apa sebab? Karena nanti salat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk kita ke persoalan inti dalam hukum mengerjakan salat qadha. Para ulama sepakat bahwa hukum mengqadha salat wajib yang terlewat, artinya yang tidak dikerjakan pada waktunya, sebagaimana salat hukum aslinya, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menjadi kesepakatan para ulama bahwa mengqadha salat itu wajib. Nah, Al-Imam As-Suyuti berkata bahwa setiap orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu lalu tidak terlaksana, maka dia wajib mengqadhanya agar mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan. Nah, jadi mari kita lihat hukum mengqadha salat ini dari perspektif beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab tertua yang masih eksis sampai hari ini adalah mazhab Al-Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Di antara tokoh mazhab Hanafiyah itu Al-Imam Al-Marghinani, wafat pada tahun 593, menuliskan di dalam kitabnya Al-Hidayah fi Syarhi Bidayatil Mubtadi sebuah ungkapan. Apa kata beliau? Wa man fatathu salatun qadaha iza zakaraha wa qaddamaha ala fardil wakti. Jadi Al-Imam Al-Marghinani mengatakan,
orang yang terlewat dari mengerjakan salat, maka dia wajib mengqadanya begitu dia ingat. Jadi terlewat melaksanakan salat, lewat waktunya, maka ketika dia ingat mesti dia qada saat itu juga. Dan harus didahulukannya pengerjaannya dari salat fardu pada waktunya. Ya, artinya misalnya kita tertidur jam 12 sebelum masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Baru bangun jam 3.15. Ya, 3 jam lebih dia tertidur setelah berkumandang azan asar. Maka salat zuhur yang dia tinggalkan tadi wajib dia qada, ya, sebelum dia melaksanakan salat asar. Ya, jadi sebelum melaksanakan asar mesti dia dulu dalam perspektif mazhab Al-Hanafiyah bahwa dia mesti mendahulukannya dari salat fardu pada waktunya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Nujaim, salah satu tokoh di dalam mazhab Hanafi, juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Bahrur Ra'iq Syarhu Kanzid Daqa'iq, sebagaimana ia tulis, anna kulla salatin fatat anil waqti, setiap salat yang terlewat waktunya, ba'da subutiha fihi, setelah itu menjadi kewajibannya, fa innahu yalzamu qada'uha, mesti dia mengqada' salatnya tersebut, sawa'an tarakaha amadan, sama ada dia tinggalkan secara sengaja, au sahwan, atau karena ia terlupa, au bisababi naumin, atau misalnya karena ia meninggalkan salat itu disebabkan dia tertidur, wasawa'an kanatil fawaitu kasiratan au qalilah, sama ada yang tertinggal itu banyak maupun sedikit, bagaimanapun hukumnya menurut perspektif mazhab Hanafi wajib diqadha, ya, wajib diulang, dikerjakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Itu di dalam mazhab Hanafi. Sekarang kita masuk ke mazhab yang kedua, mazhab Al-Malikiyah. Kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fikhi Ahlil Madinah. Apa kata Imam Ibnu Abdil Bar? Wa man nasiya salatan maktubatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha fadzalika waktuha. Jadi siapa yang terlupa melaksanakan salat wajib atau tertidur dia, maka wajib dia salat saat ia ingat, saat ia bangun, fadzalika waktuha, dan di saat itulah waktunya untuk dia. Ya, tidak di waktu zuhur lagi seperti yang kita contohkan tadi, tetapi di waktu asar. Nah, maka di waktu asar salat qada dia, itulah waktunya karena dia terlupa, tertidur. Nah, itu di dalam mazhab Malikiyah. Nah, Al-Imam Al-Qarafi, salah satu ulama dalam mazhab Malikiyah, juga mengatakan di dalam kitabnya Az-Zakhirah, Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, fil qada, ya, mengqada salat, mengganti salat, wa huwa wajibun fi kulli mafrudatin lam tuf'al, hukumnya wajib di setiap salat fardu yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya di waktunya. Maka menurut mazhab Malikiyah, setelah Hanafiyah tadi kita membahas, Hanafiyah mengatakan wajib, Malikiyah juga mengatakan wajib. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Kalbi, salah satu ulama dalam mazhab Malikiyah juga, di dalam karyanya yang berjudul Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Apa kata beliau? Al-qada, yang dimaksud dengan qada itu adalah
Iqamus salati ba'da waktiha, melaksanakan salat setelah lewat waktunya. Wa huwa wajibun, hukumnya wajib, 'alan naim, ya, terhadap orang yang tertidur, wan nasi, atau karena dia terlupa, ijma'an, ya, secara ijma' sudah sepakat para ulama. Wa 'alal mu'tamid, begitu juga orang yang sengaja. Jadi sengaja dia meninggalkan di masa sejak dia balik, dia tinggalkan salat baru dapat hidayah. Baru dia dapat hidayah, misalnya dia balik pada usia 15 tahun. Balik pada usia 15 tahun, lalu baru dapat hidayah pada usia 20. Berarti ada 5 tahun yang dia tidak salat. Maka wa 'alal mu'tamid, orang yang sengaja meninggalkan salatnya ini, kata Al-Imam Al-Kalbi yang mewakili mazhab Malikiyah, mengatakan wa huwa wajib. Jadi wajib, ya, melaksanakan salat itu di luar waktunya. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut, yang kita fatwakan, yang kita pelajari, yang kita sampaikan kepada masyarakat, di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Shirazi di dalam kitabnya Al-Muhazzab itu mengatakan bahwa kitab Al-Muhazzab ini diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu'. Nah, di dalam kitab Al-Muhazzab ini dikatakan, ya, Al-Imam As-Shirazi wafat pada tahun 476. Wa man wajabat alaihi shalah, siapa yang sudah wajib melaksanakan salat, falam yusalli hatta fatal waktu, lalu dia tidak salat sehingga waktunya habis, wajaba atau lazimahu qada'uha, wajib dia mengqadanya. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Syirazi. Nah, lalu datang Al-Imam An-Nawawi, salah seorang pentahqiq terbesar di dalam mazhab Syafi'i, menuliskan di dalam kitabnya Al-Majmu', man lazimahu salatun, siapa yang sudah wajib melaksanakan salat, fafatathu, lalu salat itu tinggal tidak ia kerjakan, lazimahu qada'uha, wajib dia mengqadanya, sawaan fatat bi'uzrin, sama ada tinggalnya salat itu disebabkan ada uzur, seperti tertidur, seperti terlupa, kemudian au bighairihi, atau tidak tanpa uzur, meninggalkan salat tanpa uzur, ada uzur maupun tidak. Nah, di sini dikatakan kana qada'uha, maka wajib dia mengqadanya. Jadi ada uzur, sengaja, tak sengaja, mau tidak mau, hukum salat qada itu bagi kewajiban yang sudah kita tinggalkan hukumnya adalah wajib. Nah, itu baru 3 mazhab. Nah, mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Apa menurut para imam-imam Al-Hanabilah? Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 Hijriah, yang menjadi rujukan di dalam mazhab Al-Hanabilah, menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni, idza kathuratil fawaid, apabila banyak yang sudah ditinggalkan dari salat-salat fardu itu, bitasya yatasaghal bil qada, mesti dia menyibukkan dirinya untuk mengqada salat tadi, malam yalhaqhu masyaqqatun fi badanihi au malihi, selama tidak terjadi masyaqqah, kesulitan, ya, tidak terjadi kesulitan pada tubuh atau hartanya. Jadi selama dia mampu, artinya ketika dia bisa, tidak ada kesulitan untuk mengqadha salat,
wajib hukumnya dia mengqadha salat yang sudah tertinggal itu. Nah, ini menurut mazhab Al-Hanabilah. Salah satu tokohnya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Sekarang bagaimana menurut Al-Imam Al-Mardawi, wafat pada tahun 885, di dalam kitabnya Al-Insaf, apa kata beliau? Wa man fatathu salawatun lazimahu qada'uha 'alal fawr. Siapa yang pernah meninggalkan salat, mesti dia segera mengqada'nya 'alal fawr. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, harus segera diqada'. Nah, kemudian terakhir, ya, menurut Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Fa in kathurat alaihi al-fawaid, kalau banyak yang ditinggalkan dari salat wajib itu, wajib dia menggantinya bihaitsu la yashukku alaihi fi nafsihi au ahlihi au mali, selama tidak mendatangkan keberatan yang nyata, ya, kesulitan yang nyata untuk melaksanakannya, baik kesulitan itu menimpa dirinya, keluarganya ataupun hartanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan bahwa mengqadha salat yang tertinggal baik karena alasan yang dibenarkan tertinggal dia, atau karena ada uzur seperti tertidur dan terlupa, atau yang ditinggalkan secara sengaja, ya, wa 'alal mu'tamid, orang-orang yang meninggalkan salatnya secara sengaja. Nah, 4 mazhab mengatakan hukumnya wajib. Nah, 4 mazhab mengatakan wajib, hanya satu yang di luar mazhab yang 4 ini yang tidak mengatakan wajib, yaitu mazhab Imam Ibnu Hazm atau mazhab Az-Zahiri. Jadi menurut mazhab Zahiri, ya, kalau tertinggal ya sudah, istighfar saja, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat ini karena bertentangan dengan seluruh pendapat para ulama, maka dikategorikan pendapat ini adalah pendapat yang syaz, pendapat yang aneh, yang asing, yang menyelisihi pendapat-pendapat terkuat. Nah, jadi kita tidak mengada-ngada ketika di awal dulu mengatakan mesti mengqadha salat bagi yang tertinggal, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja ditinggalkan tadi. Jadi 4 mazhab, ya, bisa dikategorikan semuanya sepakat mengatakan mesti salat yang diulang tadi, yang ditinggal tadi, mesti dikerjakan di luar waktunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah syarat mengerjakan salat qadha. Jadi ada syarat mengerjakan salat qadha. Yang pertama, dia mesti Islam. Karena dulu kita sudah membahas orang yang murtad, ya, misalnya dia murtad keluar dari Islam, lalu dia murtad mungkin sebulan atau 2 bulan. Nah, ketika dia mendapat hidayah lagi untuk masuk ke dalam Islam, maka sebulan atau 2 bulan yang dia tinggalkan tadi mesti dia qadha lagi. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Kecuali misalnya dia adalah orang yang sebelumnya non-muslim lalu masuk Islam, maka dia tidak perlu lagi, atau dia mu'allaf, tidak perlu lagi dia mengqadha salat karena sebelumnya dia tidak muslim. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah berakal. Jadi Islam berakal. Seseorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan salat, seperti orang gila, kal majnun, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat fardu. Maka kalau ada seorang muslim sempat beberapa saat dia gila, lalu dia sembuh dari penyakitnya ini, maka selama dia gila tidak mengerjakan salat,
tidak ada kewajiban untuk mengqadanya, ya, mengqadha salat yang terlewat. Nah, jadi karena memang orang yang tak berakal tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat. Maka kalau ada seorang muslim, dia mungkin sempat beberapa saat dia gila, lalu dia sembuh dari gilanya, dan selama dia gila tidak mengerjakan salat, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat yang terlewat, karena memang saat dia meninggalkan salat itu dalam kondisi tidak berakal. Nah, kemudian yang ketiga, anak kecil yang belum balik, ya. Jadi syarat yang ketiga balik. Nah, artinya anak kecil yang belum balik pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan salat. Sehingga bila ada anak kecil yang tidak salat, tentu di sisi Allah dia tidak berdosa. Nah, jadi syarat yang pertama dia mesti Islam, syarat yang kedua dia mesti berakal, syarat yang ketiga dia mesti balik. Nah, dalam penjelasan tadi, manakala anak itu mencapai usia balik, maka tidak ada kewajiban untuk membayar salat yang sempat ditinggalkannya itu. Sebab tidak ada qadha salat buat anak yang belum balik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 golongan yang mesti dia menjadi syarat mengerjakan salat qadha: Islam, kemudian akil, berakal, kemudian balik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasannya adalah penyebab salat terlewat yang diwajibkan qadha. Jadi ada penyebab salat-salat itu terlewatkan sehingga wajib qadha. Nah, apa yang pertama? Perang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidak tanggung-tanggung terlewat 4 waktu salat dalam perang Khandaq. Karena sibuk berperang ketika itu, memakan waktu yang lama, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Nah, terlewatlah melaksanakan 4 salat fardu ini di masa terjadinya perang Khandaq. Maka apa yang terjadi setelah itu, ketika sudah dimungkinkan untuk melaksanakan salat, kondisi sudah relatif aman, ya, tidak ada lagi bunyi, ya, perjumpaan 2 pasukan yang berperang, beliau pun mengqadha ke-4 salat itu meski waktunya sudah terlewat. Nah, jadi dari dalil ini, ya, disimpulkan bahwa ternyata terlewat waktu salat tadi sehingga tidak melaksanakan salat pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu beliau salat menjemput lagi 4 salat yang tertinggal itu dia qadha. Ini menjadi salah satu dalil bahwa tidak ada istilah meninggalkan salat, lalu salat yang ditinggal atau tertinggal itu cukup kita taubatkan, cukup kita istighfarkan. Tidak cukup demikian, tetapi mesti salat kembali. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mungkin, ya, terjadi juga sebab salat ini tertinggal, ya, disebabkan karena dalam perjalanan. Misalnya kondisinya apa? Ada kasus di mana dalam perjalanan tadi memang tak bisa melaksanakan salat, apalagi dalam kondisi dalam kondisi macet, dalam kondisi tidak ada air, dalam kondisi yang luar biasa sekali, sangat menyulitkan untuk salat. Nah, pada saat itu boleh kita, karena sebab safar tadi, mungkin ada kasus-kasus yang sangat, ya, luar biasa, tidak bisa kita untuk salat pada saat itu,
Karena kita dalam perjalanan, maka ketika kita sampai mesti kita mengqadha salat yang telah terlewat tadi. Tetapi di dalam perspektif mazhab Syafi'i, bagaimanapun kondisinya kita mesti salat. Ya, bagaimanapun kondisinya kita mesti salat. Misalnya dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan tadi, misalnya salat zuhur, mobil tuh lewat saja. Nah, kalau dalam perjalanan dengan jarak tempuh yang sudah dibenarkan untuk kita menjamak dan mengqasar, ada kesempatan kita untuk untuk menjamak takhir. Ya, menjamak takhir. Atau misalnya jika mobil bis yang kita tumpangi ini tidak berhenti di saat waktu zuhur, tak berhenti pula di saat waktu asar, ya baru berhenti di waktu maghrib, maka kita salat di dalam kendaraan seperti apa adanya. Kalau tidak ada air kita tayamum, ya tayamum. Bisa kita tayamum di bangku-bangku di bangku-bangku mobil. Ya dalam kondisi seperti itu kita boleh pindah mazhab ke mazhab lain yang tidak mengharuskan tanah. Ya, atau kalau kita berpegang ke mazhab Syafi'i pada saat itu, ya kalau tidak memungkinkan kita berwudu, tak memungkinkan kita tayamum, salat apa adanya. Ya, kalau duduk isyarat. Nah, nanti ketika sampai kondisi normal baru kita qadha kembali. Nah, itu dalam perspektif mazhab Syafi'i. Jadi ada kalanya memang perjalanan ini sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa melaksanakan salat. Kemudian sakit misalnya. Yang ketiga, seseorang yang mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu mengerjakan salat, sehingga salatnya jadi terlewat, maka dia wajib mengganti salatnya itu. Misalnya dia dioperasi, mulai operasi jam 12 misalnya, baru selesai. Ya, ini kan sakit, kasus sakit. Selesai jam 4, ya operasi berat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia terlewat melaksanakan salat zuhur, maka dia mesti mengqadhanya. Nah, misalnya dia pingsan tidak sadarkan diri, maka kewajiban salat tidak gugur begitu dia siuman dan sadar. Dia wajib membayar hutang salatnya dengan salat qadha sebanyak salat yang ditinggalkannya. Demikian juga pasien yang sedang menjalani operasi seperti yang kita sebutkan tadi, tentunya harus dibius terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan salat, maka dia wajib mengganti salat yang terlewat itu dengan salat qadha. Nah, kemudian yang keempat, haid dan nifas sudah kita uraikan pada beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kelima, tidak adanya air dan tanah. Ya, dalam kasus orang yang tidak mendapat air atau tanah sebagai sarana untuk bersuci, para ulama berbeda pendapat. Namun dalam perspektif mazhab Syafi'i, dia tetap wajib melaksanakan salat seperti biasa dengan berniat salat sesungguhnya, bukan sekedar melakukan gerakan ya ucapan-ucapan seperti orang salat sebagaimana dalam mazhab Hanafi. Dia tetap harus membaca Al-Fatihah dan bacaan salat lainnya meski tanpa berwudu atau tayamum dengan niat menghormati waktu. Jadi as-shalah li hurmatil waqti. Maka dia wajib mengulangi salatnya itu jika kondisi sudah normal. Nah, ini di antara contohnya tadi yang menyebabkan tidak mendapatkan air dan tanah itu karena kita di dalam perjalanan yang sangat sulit yang mobilnya tidak berhenti. Nah, ini kasus-kasus seperti itu. Tetapi pada zaman sekarang agaknya setiap ya travel di Indonesia ini berhenti di waktu-waktu salat itu. Kalaupun zuhur, maka kita berhenti di waktu zuhur, kita bisa salat zuhur dan menjamak dengan salat asar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keenam, karena tertidur, ini yang tentang ini sudah kita uraikan pada beberapa waktu yang lalu, di mana Rasulullah di dalam sebuah perjalanan salat
lalu berpesan kepada Bilal untuk membangunkan saat waktu subuh tiba. Ternyata mereka tidak terbangun, termasuk Bilal. Ya, Bilal ternyata juga dia kelelahan, tertidur, sehingga mereka bangun pada saat matahari sudah naik, ya, lewat waktu syuruk. Nah, maka kata Rasulullah, mari kita salat. Nah, ini menjadi dalil karena sebab tertidur kita bisa mengqadha salat itu. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal di pertemuan ketiga ini kita membahas fikih qadha salat part yang ketiga. Ada 4 atau 3 pembahasan yang sudah kita uraikan tadi. Baik, sebelum masuk waktu Isya, kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ya, baik. Betapa pentingnya dan besarnya fadilah yang ada di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, ada kalanya kita terlambat bangun, lalu orang sudah azan, ya. Orang sudah azan, kita berwudu, kita cepat-cepat pergi ke musalla atau masjid. Sampai di sana Bilal sudah iqamat. Nah, bolehkah kita mengqadha salat sunnah qabliyah subuh tadi? Ya, karena menimbang betapa sangat luar biasa sekali pahalanya, maka hukumnya boleh. Jadi seusai salat subuh berjamaah, lalu kita salat lagi, berdiri lagi 2 rakaat setelah salat subuh tadi, niatnya adalah mengqadha 2 rakaat sebelum subuh. Itu hukumnya boleh kita lakukan. Karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ada ibadah yang boleh bisa diqadha dan ada ibadah yang tidak bisa diqadha. Nah, maka salat sunat sebelum subuh itu boleh diqadha setelah kita melaksanakan salat subuh. Jadi yang tidak diqadha itu adalah salat Jumat, kemudian salat sunat mutlak, kemudian salat disebabkan ditinggalkan karena haid dan nifas. Nah, jadi artinya boleh kita mengqadha salat 2 rakaat sebelum fajar tadi, kita lakukan di luar waktunya. Baik, masih ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita tentang fikih qadha salat dan akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.